Tias, aku tahu apa yang kamu pikirkan, aku juga tahu kamu sudah dirugikan. Brion menarik tangan putrinya, dan menjelaskan padanya, tetapi, coba kamu pikirkan jika tuan muda kedua tahu masalah ini, daripada tunggu dia datang ke sini, dan apa akibatnya, lebih baik kita langsung pergi minta maaf, apalagi kamu adalah kakak sepupu Kina, aku adalah bibinya, kita hanya perlu katakan sesuatu yang enak didengar, dan tidak akan terpengaruh oleh masalah ini. Bagaimanapun Tias juga sudah mendapatkan surat pengalihan saham, jika mau jadi orang yang sukses harus rendah hati, apalagi cuman pergi minta maaf saja. Jika kakek tahu mereka paksa Kina untuk menandatangani surat pengalihan saham, mereka pasti akan marah. Sesudah Tias memikirkannya dengan baik-baik, dia pun merasa yang dikatakan oleh ibunya sangat benar. Memikirkan tatapan Kina di ruangan pribadi yang begitu tidak senang, jika tuan muda kedua datang cari mereka, maka akibatnya pasti akan sangat besar. Tias masih belum menjatuhkan Kina, sekarang dia pasti tidak boleh tumbang dulu. Bu, aku ikut kamu pergi, Tias berkata, seperti ini kan bagus, ibu tahu kamu adalah orang yang pandai ngomong, nanti setelah pergi ke keluarga Okto, jika bertemu dengan Kina dan tuan muda kedua, kamu harus ngomong sampai mereka tidak ingin permasalahkan masalah ini, ngerti? Brion mengingatkannya, Tias mengangguk, dia mengepalkan tangannya, dia berusaha untuk menahan rasa tidak senang yang ada di dalam hatinya, dan ikut Brion pergi ke keluarga Okto. Sesudah Ezra mencuci mukanya di kamar mandi ruang rawat VIP, ponselnya pun berdering, setelah melihatnya, ternyata adalah ibunya. Ezra merasa agak ragu, lalu dia pun mengangkatnya, Bu, Ezra, apakah terjadi sesuatu pada Kina, dia kenapa? Kalian sekarang di mana? Kalenia menanyakannya dengan sangat cemas. Wajah tampan Ezra terlihat dingin, dia mengerutkan keningnya, terdapat cahaya dingin yang melintas di kedua matanya, lalu dia pun mengerucutkan bibirnya. Ezra menyuruh adik ketiganya untuk tidak memberitahu masalah ini ke siapapun, bahkan ayah dan ibu Kina sana. Dia juga hanya menelepon mereka dan mengatakan Kina malam ini nginap di tempat dia tidak memberitahu masalah malam ini ke mereka, dia tidak ingin mereka khawatir. Kenapa kamu menanyakan ini? Ezra bertanya dengan dingin. Nyonya Libra bawa putrinya datang, Nyonya Libra bilang setelah tahu kesalahan yang dilakukan oleh putrinya, dia langsung bawa Nona Libra datang ke sini untuk minta maaf kepada Kina. Kalenia berkata. Kalenia berpikir di dalam hati, sekarang sudah hampir jam 11 malam, Brion dan Tias datang ke sini, masalah ini pasti sangat besar. Suruh mereka pergi dari keluarga Okto, Ezra mengatakannya dengan dingin. Sesudah itu dia pun langsung mengakhiri panggilan itu. Setelah Ezra mengakhiri panggilan itu, wajah Kalenia langsung berubah menjadi serius. Meskipun Ezra adalah orang yang dingin, dan tidak banyak ngomong, tetapi dia adalah orang yang tahu sopan santun, dia menyuruh mereka untuk pergi, maka ini menandakan bahwa masalah ini pasti bukan merupakan masalah biasa. Untung saja kakek Okto sudah tidur, jika tidak masalah malam ini pasti tidak akan berakhir. Sesudah itu, Kalenia pun berjalan ke ruang tamu, karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, jadi Kalenia hanya berkata dengan tak berekspresi, Nyonya Libra, Ezra dengan Kina malam ini tidak pulang. Jika kalian ada kepentingan atau mau minta maaf, lain kali saja, pengurus, antar tamu. Nyonya Okto, kapan tuan muda kedua dengan Kina akan pulang? Brion bangkit dengan tampak cemas dan menanyakannya. Tidak disangka Ezra dengan Kina tidak pulang ke keluarga Okto, mereka berdua pun sia-sia pergi ke sana. Jika menunggu Ezra pergi ke rumah mereka, tampaknya masalah ini sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Sudah mau tahun baru, Ezra sangat sibuk di Elysium, aku juga tidak tahu kapan dia akan pulang. Kalenia berkata dengan datar, Nyonya Okto, aku bukan sengaja mau tukai adik Kina, pada saat itu aku kehilangan kendali, sekarang aku merasa sangat bersalah. Nyonya Okto, apakah Anda boleh kasih tahu aku adik Kina ada di mana? Aku mau minta maaf ke dia secara langsung, Tias berkata dengan sambil nangis. Bahkan sampai mengungkit hubungan mereka berdua adalah sepupu, wajah Tias tampak bersalah,
dan membuat orang merasa tidak tega setelah melihatnya. Ezra tidak kasih tahu aku mereka ada di mana sekarang. Sudah malam, Nyonya Libra, kalian pulang dulu. Jika ada sesuatu, tunggu Ezra dengan Kina pulang saja. Ekspresi Kalenia terlihat dingin, dan kembali mengusir mereka. Selesai ngomong, Kalenia pun naik ke atas. Nyonya Libra, Nona Libra, silakan. Pengurus berjalan ke hadapan mereka berdua, dan mempersilahkan mereka berdua untuk pulang. Di keluarga Okto, selain kakek yang dingin, semua orang pun sangat menyayangi nyonya muda kedua. Si nona keluarga Libra ini berani melukai nyonya muda kedua, sungguh menyebalkan. Tetapi sebagai bawahan keluarga Okto yang profesional, pengurus tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Jelas-jelas sudah diusir, Brion juga tidak enak untuk tetap berada di sana. Dia berusaha untuk menahan rasa takutnya, dan bangkit. Sesudah itu dia pun berkata pada pengurus dengan sopan, "Sudah malam gini, kami masih datang ganggu kalian, maaf sekali, kami pergi dulu." Brion dan Tias pun meninggalkan rumah keluarga Okto. Sesudah mereka berdua pergi, Kalenia pun pergi ke ruang buku Vito. "Vito, kamu bilang, apa yang terjadi dengan kakak ipar kedua kamu?" Kalenia langsung menanyakannya dengan terus terang. Dia merasakan Vito pasti sudah tahu. Setelah mengetahui Brion dan Tias sudah datang minta maaf, Vito pun merasa masalah ini tidak bisa ditutupi lagi. Jadi Vito hanya bisa menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Kina di hotel kepada Kalenia berdasarkan semua yang disampaikan oleh Letnan Moore dan bukti-bukti yang ada di tangannya. Sesudah mendengarkannya, Kalenia pun langsung naik darah, dan berkata dengan marah, "Ibu dan putri keluarga Libra itu sungguh kejam, sungguh kejam. Kina adalah cucu kakek Libra, kakek Libra berikan saham ke Kina, mereka punya hak apa untuk ikut campur tangan? Jika seperti itu, mereka juga harus pergi cari kakek Libra. Dia sungguh kejam, bahkan sampai mencari pria untuk perkosa Kina, dan ingin merusak nama baiknya." Kondisi tubuh Ezra yang seperti itu, bisa menikah dengan Kina juga merupakan berkah dari Tuhan. Beraninya mereka berdua melakukan semua ini. Ini membuat Kalenia merasa sangat emosi. "Bu, kamu jangan marah. Jika tidur larut malam dan marah-marah, wajahmu akan terdapat kerutan. Masalah ini kakak kedua pasti akan urus. Dia pasti tidak akan biarkan kakak ipar kedua diperlakukan dengan seperti ini." Vito berusaha untuk menenangkan ibunya. "Kamu suruh aku jangan marah. Apakah aku tidak perlu marah? Bahkan sekarang aku pun ingin bunuh orang." Kalenia terlihat tidak senang, dan dia berkata dengan marah, "Kina adalah istri kakak kedua kamu. Jika terjadi sesuatu pada dia, kakak kedua kamu pasti akan gila." Di keluarga Okto, siapapun bisa mengetahui tuan muda kedua sangat menyayangi Kina. Jika Kina diperlakukan seperti itu oleh orang lain, tampaknya tuan muda kedua akan langsung hancurkan keluarga Libra. Pipi putih Kina masih ditampar oleh Tias. Tampaknya Ezra akan merasa sangat sakit hati. Kak ipar kedua di rumah sakit, dia tidak ditindas, melainkan beberapa pria yang ingin tindas kak ipar kedua. Mereka diserang kak ipar kedua. Vito memberitahu kondisi beberapa pria itu ke ibunya. Sesudah itu, dia pun mengatakan, "Bu, kamu pergi istirahat dulu. Kakak kedua sedang temani kak ipar kedua di rumah sakit. Kita juga jangan ganggu dia, biarkan dia tenangkan diri. Jika ada sesuatu, tunggu besok dia pulang baru dikatakan lagi." Kalenia berpikir sejenak, lalu dia pun meninggalkan ruang buku dengan marah, dan kembali ke dalam kamarnya. "Jangan!" Suara teriakan terdengar. Kina bangun dan duduk di atas ranjang. Dia memegang dadanya dengan terengah-engah, keningnya pun berkeringat dingin. Adegan yang menakutkan itu kembali muncul di benaknya. Lalu adegan itu pun berubah jadi lumuran darah yang merah, seolah-olah seperti tangan tak berwujud yang sedang mencekik lehernya dengan kuat dan membuatnya menjadi sesak nafas. "Kina, sudah aman." Ezra terbangun karena jeritan Kina. Dia meraih Kina ke dalam pelukannya, dan berusaha untuk menenangkan Kina. Ezra tidak pandai menghibur orang, dia mencium pipi Kina untuk menenangkannya. Kina perlahan-lahan membalikkan kepalanya, wajah tampan yang terlihat dingin muncul di depannya.
dan dia pun mengedipkan matanya. Ezra, jangan takut. Ezra memegang wajahnya, dan berkata dengan serius, ada aku di sini, kedepannya juga tidak akan terjadi hal seperti itu lagi, tidak akan terdapat orang yang bisa lukai kamu lagi. Tadi malam aku sangat takut, mereka sangat banyak orang, aku ngira aku tidak bisa larikan diri. Mengingat adegan kemarin, sekujur tubuh Kina pun bergemetaran dengan tak terkendali. Awalnya aku ingin bawa surat itu pulang, agar bisa minta bantuan kamu untuk melihatnya. Jika tidak ada masalah, aku akan langsung tanda tangan. Aku tidak tahu Kina akan jebak aku. Sambil mengatakannya, Kina pun mulai menangis. Kina menganggap Tias sebagai teman baiknya. Dia sama sekali tidak menyangka tujuan Tias mendekatinya adalah ini. Ezra memeluk Kina dengan sangat erat, hatinya pun terasa sakit. Jangan takut, tidak ada yang bisa tindas kamu lagi. Ezra berkata dengan pelan, aku sepertinya sudah bunuh orang. Apakah aku akan dipenjarakan? Kina mengingat adegan darah pria itu memercik ke wajahnya, dan dia pun mulai bergemetaran. Kina sudah sebesar ini, bahkan dia pun masih belum pernah membunuh seekor ikan. Tetapi dia sudah membunuh orang. Memikirkan sampai sini, Kina tiba-tiba merasa mual, dan berusaha untuk menahan agar tidak muntah. Jangan takut, pria itu tidak mati, kamu hanya mau lindungi diri. Ezra menjelaskannya, jika pria itu telah dibunuh oleh dirinya, itu juga merupakan akibat perbuatan jahatnya. Benar, aku tidak bunuh orang, tetapi ada banyak darah. Suara Kina pun bergetar. Tidak, wajahnya hanya tergores. Aku tidak akan bohong kamu. Ezra menjawabnya dengan pasti, Kina memang tidak membunuh pria itu, hanya saja. Sekarang pria itu ada di tangan Ezra, jadi juga tidak bisa dipastikan. Ezra tidak memberikan kesempatan ke Kina untuk ngomong, dia menundukkan kepalanya, dan langsung mencium bibir Kina. Ezra menciumnya dengan pelan-pelan, dia mencoba gunakan cara ini untuk menenangkan Kina. Kina masih belum sempat bertindak, dia pun sudah dicium oleh Ezra sampai tidak bisa bernafas. Dia menarik baju Ezra dengan kuat, beberapa saat kemudian, dia pun berbaring di dalam pelukan Ezra. Sudah lapar, kita pergi sarapan. Suara rendah Ezra terdengar, dia bertanya pada Kina yang ada di dalam pelukannya. Melihat pipi Kina yang merah merona, Ezra pun berusaha untuk menahan nafsunya. Kina berkata, lalu dia pun bangkit dari ranjangnya, dan dia menyadari pakaiannya sudah diganti, perawat yang bantu aku ganti baju. Ezra baru selesai ngomong, pipi Kina pun langsung roh merona lagi. Kamu kok bantu aku ganti baju, kamu adalah pria. Kina pun tersipu malu dan langsung pergi. Kamu adalah istriku, sekujur tubuhmu pun sudah pernah aku lihat. Ezra berkata dengan sambil menatap Kina yang berjalan menuju ke dalam kamar mandi. Perkataan pria ini pun semakin mirip dengan seorang preman. Kina memakinya di dalam hati, di depan orang lain tampak sangat serius, di belakang orang lain seperti seekor serigala yang kelaparan. Kina berdiri di depan cermin, dia melihat pipinya yang masih agak bengkak, dan wajahnya pun jadi agak pucat. Meskipun sudah aman, tetapi ketika mengingat kejadian itu, Kina tetap merasa takut. Pintu kamar mandi dibuka, Kina kaget, setelah membalikkan kepalanya, dia pun melihat Ezra yang sedang masuk ke dalam. Kenapa? Ezra pura-pura terlihat bingung dan berkata dengan datar. Tidak ada. Kina menggelengkan kepalanya, lalu dia pun mengambil sikat gigi dengan odol. Ezra langsung meraih sikat gigi dengan odol yang ada di tangannya. Setelah bantu Kina memencet odol, dia pun meletakkan sikat gigi itu ke tangan Kina lagi, dan mengisi segelas air hangat. Terima kasih, Kina berkata dengan suara yang rendah. Ezra tidak ngomong, dia mulai memencet odol, mengisi air, dan mulai gosok gigi. Kina mengintip pria tampan kekar yang sedang gosok gigi di sampingnya. Wajah dingin itu pun membuat lubuk hatinya terasa sangat hangat. Mereka sudah menikah begitu lama, ini adalah pertama kalinya Kina gosok gigi bersama dengan Ezra. Ini membuat Kina merasa sangat nyaman, dan tidak tahu harus mendeskripsikannya dengan seperti apa. Ezra menoleh ke samping,
dan berkata, "Gosok gigi, nanti pergi sarapan." Oke." Kina ditangkap basah, dia pun langsung mengangguk dengan panik dan mulai menggosok giginya. Kemudian mereka berdua keluar dari kamar mandi, mereka juga sudah mengganti pakaian untuk pergi dari rumah sakit. Setelah selesai sarapan, Kina duduk di dalam mobil, melihat ini bukan jalan untuk pulang ke rumah, dan juga bukan jalan untuk pergi ke keluarga Okto. Jadi dia pun menanyakannya, "Ezra, kita mau pergi kemana?" "Rumah Tias," Ezra menjawabnya. Wajah Kina seketika menjadi pucat, dan langsung menolaknya, Aku tidak mau pergi." "Kina, aku tahu kamu takut." Ezra berhenti sejenak, lalu dia lanjut ngomong lagi, "Jika kamu mau hindari ini, orang yang tukai kamu akan merasa senang. Jika kamu tidak serang balik, orang yang tukai kamu akan semakin keterlaluan. Lepaskan dia sama dengan berikan kesempatan ke dia untuk tukai kamu lagi, ngerti? Kamu adalah istri aku akan lindungi kamu, tetapi aku tidak berharap kamu mengalah." Setelah ditindas masih diam saja. Sesudah itu, suasana di dalam mobil pun menjadi hening. Sejenak kemudian, Kina menggertakkan giginya, dan berkata, "Maaf. Benar sekali, dirinya tidak boleh diam saja. Jika tadi malam dirinya tidak berhasil melarikan diri, kalau gitu video dirinya yang dihina oleh beberapa pria itu tampaknya juga sudah tersebar di media sosial, dan dilihat oleh semua orang negara R. Kina tidak mau selalu berdiri di belakang Ezra, dan selalu dilindungi oleh Ezra. Kedepannya dia mau berdiri di samping Ezra dalam menghadapi apapun. Kina mau berusaha agar dirinya menjadi lebih kuat, dan bukan sosok yang lemah, bahkan masih harus selalu merepotkan Ezra. "Jangan takut, kamu hanya perlu ikut aku pergi saja, sisanya serahkan ke aku saja." Melihat Kina tidak menolaknya, Ezra pun berkata dengan pelan. "Ezra," Kina memanggilnya dengan agak ragu. Ezra menoleh Kina, lalu dia pun menatap ke depan lagi. Kina menggertakkan giginya, dan berkata, Aku tidak mau berikan saham sebanyak 15% itu ke Tias, jika nanti kakek Libra beneran mau kasih aku. Tetapi aku sudah tanda tangan surat perjanjian itu, jika adalah sebelumnya, Kina pasti tidak akan merebutnya, tetapi sekarang dia ingin merebutnya. Kina tidak ingin Tias yang hampir hancurkan dirinya mendapatkan saham itu. "Oke, aku akan bantu kamu." Ezra menyetujuinya. Apapun yang diinginkan oleh Kina, Ezra pasti akan bantu dia untuk mendapatkannya.